Pak, ini ada berkas pabrik yang izinnya bermasalah itu, Pak. Ini mah temannya anak saya ya? Iya. Oh jangan, banyak bantu dia, banyak nolong. Kemarin mantu saya aja hamil gede, dia yang minjemin pesawat, jangan udah. Ya, tapi itu tangannya masih sengketa, Pak. 4 orang aja sampai hilang itu. Itu tuh 4 orangnya provokator. Emang manas-manasin warga aja dia itu. Lagian warga pada kagak syukur amat udah diganti 7.000 semeter, masih aja kurang. Warga serakah pada. Ini waktunya kita balas budi. Kebaikan itu harus dibalas. Halo Mami, dikirimin lagi apa? Biar sama MSI, semoga berkahnya. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku, hikmah yang bisa kita ambil adalah janganlah berbuat baik, karena kebaikan akan kembali pada kita dengan bentuk yang lain. Contohnya tas Hermes. Pak, ini provokatornya mau diapain, Pak? Jadi teman-teman, jangan lelah berbuat baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semuanya, baru kemarin Kaisang mengklarifikasi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi soal kepergian dia dari Indonesia menuju Amerika Serikat. Ini mengecam banyak pihak gitu kan, menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena KPK itu kayak darling gitu kan. Kalau kita lihat Komisi Pemberantasan Korupsi gitu kan, ini seperti teman dekat daripada rezim gitu, khususnya anak Raja Jawa gitu ya. Jadi kalau udah Raja Jawa yang ke KPK, apakah ada kemungkinan terjadi laporan yang fair ya di dalam gedung yang udah nggak lagi angker gitu kan? Gedung KPK yang udah banyak menuai kecurigaan masyarakat Indonesia. Nah, termasuk kemarin gitu, ketika Kaisang menghadap atau menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian mengaku diri bukan sebagai aparatur negara, kemudian dia mengaku nebeng gitu kan, naik private jet gitu, pesawat pribadi yang diduga itu berangkat dari Solo ke Amerika. Kemudian kalau kata Bang Roy Suryo gitu, banyak banget mampir, nggak hanya satu tempat. Bang Roy Suryo di beberapa podcast menyebutkan pindah tempat gitu kan, dari satu tempat ke tempat lain, bahkan ada yang nginep gitu, ada yang bermalam di Sydney misalnya, kemudian di manalah banyak lah, nanti juga bakalan terus semakin viral. Nah, apakah ketika Kaisang ada di dalam gedung Komisi Pemberantasan Korupsi terjadi laporan atau keterangan yang fair gitu kan, atau sebaliknya, jangan-jangan kalimat atau kata nebeng ketika keluar dari gedung KPK yang disampaikan oleh Kaisang itu merupakan saringan kata yang udah diketahui oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Nah, atau jangan-jangan memang dirembuk bareng di dalam gitu. Ini kan ini sifatnya kayak darling gitu. Artinya siapapun yang hari ini dikehendaki oleh Jokowi untuk misalnya tidak diusut sedalam mungkin, maka mereka siapapun gitu bisa selamat. Kenapa? Karena KPK banyak sekali diduga telah mengalami pelemahan sejak era pemerintahan Jokowi. Bahkan KPK harus lapor presiden misalnya kalau mau melakukan aksi tangkap tangan terhadap seorang koruptor. Nah, selain rame soal Kaisang yang hari ini dibilang nebeng, bahkan IKN ya, Ibu Kota Nusantara, ini dari semalam saya lihat di platform media sosial ini sudah banyak diplesetkan oleh teman-teman gitu, oleh netizen. Ada yang bilang IKN itu Ikatan Keluarga Nebeng, ya kan? Ayahnya Raja Jawa ini nebeng kepada PDI Perjuangan gitu selama 2 kali nyapres. Kemudian selain Raja Jawa yang nebeng kepada PDI, anaknya yang paling tua ini nebeng ke Mahkamah Konstitusi. Jadi nebeng lewat peraturan yang kemudian dirubah ya pada hari non kerja dan lain sebagainya. Pokoknya itu udah pada tahu semua. Tapi masih ada aja yang
yang belain. Ini kan lucu, negara kita ini semakin hari semakin dibikin lelucon gitu kan, untuk menutupi borok, untuk menutupi kong kali kong tingkat dewa, tingkat Raja Jawa misalnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah keluarga nebeng nih, ikatan keluarga nebeng. Si Kaisang nebeng pesawat pribadi dari Indonesia menuju luar negeri, Amerika Serikat, kemudian pulang. Nggak hanya sekali nebengnya gitu. Yang lucu sebenarnya, ketika misalnya kita perhatikan, kata nebeng itu kan biasanya begini teman-teman. Ada orang mau berangkat, kemudian kita ikut dong, nebeng dong, gitu kan. Tapi ini kok bisa barengan gitu kan ya, keperluannya. Kalau melihat dari Kominfo, Menkominfo Budi Ari kemarin ngomong bahwa Kaisang itu nggak mungkin pergi ke Amerika dengan menggunakan angkutan umum ya. Mesti harus pakai pesawat pribadi karena istrinya kondisi hamil ya. Ibu hamil jangan naik pesawat biasa komersial ataupun angkutan umum gitu. Nah, mesti pakai private jet. Nah, pertanyaannya, kalau sebenarnya ini keperluan Kaisang untuk periksa kehamilan misalnya ke Amerika, apakah beneran ada waktu yang sama kemudian yang mau pergi ke sono gitu kan, yang punya pesawat pribadi gitu. Kemudian Kaisang nebeng doang. Kalau cuma nebeng urusan dengan kandungan ini kan lucu gitu. Masa nebeng kalau beneran ini untuk kepentingan si yang dikandung gitu. Nah, ini teman-teman, jadi perlakuan istimewa naik jet pribadi ini dialamin bukan apa namanya, bukan satu hal yang perlu kita pendalamannya tuh nggak usah ini sebenarnya, tapi ini masyarakat udah pada tahu gitu. Jadi belum lahir aja nih anaknya Kaisang udah sangat istimewa, udah ke Amerika, udah jalan-jalan nebeng pesawat temen gitu. Nah, ini satu kejadian yang luar biasa, satu fenomena di Indonesia yang baru kali ini. Sejak 10 tahun terakhir negara ini yang katanya membanggakan, yang katanya kerja, faktanya masyarakat nggak tahu di balik layar gitu kan. Masyarakat nggak tahu bahwa hutang negara semakin numpuk gitu kan. Kerja hutangnya oleh media darling itu memang sengaja tidak disampaikan. Akhirnya masyarakat sendiri yang kecolongan. Nah, teman-teman, biar kita lebih asik gitu kan, lebih berwarna menanggapi soal nebeng, ikatan keluarga nebeng Raja Jawa. Ada yang nebeng lewat MK kata netizen, ada juga yang nebeng lewat Mahkamah Agung. Kemudian gagal gitu kan, tapi akhirnya nebeng lewat temen naik pesawat pribadi. Nah, pandangan-pandangan umum masyarakat, pandangan-pandangan para pakar kita sampaikan di video berikut ini. Dilakukan oleh seorang calon yang sekarang sudah terpilih. Kalau soal fakta, saya 2019 akun Twitter saya diisi oleh kata-kata memaki-maki Pak Prabowo, memaki-maki Pak Hasim. Twitter saya yang saya tidak pernah lakukan apapun. Itu udah saya usut, udah saya laporin. Babe mau bilang kalau itu dihack. Dengerin, udah saya laporin ke Mabes. Orangnya udah ketahuan. Yang ambil itu namanya Gara Kurniawan. Saya sebut aja di sini. Sekarang Kenapa Mabes tidak periksa Fufu Fafa? Udah sepel aja, ya kan? Iya, udah periksa Fufu Fafa, panggil Andrew Darwis. Ini jam into conclusion loh dia nih. Iya, CEO-nya Kaskus, servernya Kaskus ada di Indonesia. Gampang banget. Kenapa? Enggak, saya mau mengatakan saya pernah dilakukan seperti itu dan faktanya bukan saya yang itu Babe, Sebentar dong, katanya pelan-pelan, kita belum jam to conclusion. Upaya-upaya ini semua kalau saya melihatnya upaya pemecah belahan, upaya adu domba. Yang kalah kemarin itu belum menerima kekalahannya. Ini fakta, Be. Yang sekarang harus terjadi adalah Anda harus tahu bahwa yang ada adu domba ini seorang yang bernama Prabowo Subianto yang tidak akan pernah berhasil untuk diadu domba. Dengan Pak Prabowo-nya tidak masalah kita, Be. Tapi kan enggak Pak Prabowo pasti ada kesana. Udahlah, enggak usah pakai itu. Enggak pelan-pelan. Jadi karena tadi arahnya ke saya, enggak apa-apa. Ya kan? Ada bukan. Enggak apa-apa. Sebentar. Di layar dibeda dua antara saya dan Bapak. Enggak apa-apa. Saya mau ngasih tahu gini, satu. Pasti ada arah untuk mengadu domba. Tujuh.
Setuju. Dan Pak Prabowo yang Anda sedang upayakan, wahai para yang suka pemecah belah ini, nggak bakal berhasil. Kita gitu. tidak ada masalah dengan Pak Prabowo presiden terpilih kita. Kita hormat, nggak ada masalah. Oh iya Yang dong. kita masalahkan sebenarnya adalah kenapa aparat tidak mengusut akun Fufu Fafa itu. Siapapun Saya kira ada yang jualan pasir laut itu buat aquascape atau buat hiasan akuarium. Tapi ternyata bakal ada negara yang ngejual lagi pasir lautnya mereka ke negara lain. Kan nggak mungkin ya jualan pasir laut sekelas negara cuma sekilo 2 kilo. Pasti banyak. Nah, salah satu pembelinya dulu itu Singapura. Di tahun 2002, Singapura itu luasnya berapa coba? Cek aja sendiri. Nah sekarang luasnya udah makin luas, makin besar. Arahnya kemana luasnya? Ke arah yang ngejual pasir. Begitu jadi tanah nih, jadi daratan, harganya melambung tinggi cuy. Coba cek deh, harga tanah di Singapura per meternya berapa dibandingkan dengan harga tanah di negara yang ngejual pasir. Akhirnya saya cari sebenarnya apa sih keuntungan yang bakal diperoleh oleh negara yang jualan pasir laut dibandingkan dengan kerusakan ekosistem pesisir laut yang bakal terjadi. Saya belum nemu artikel yang menyatakan bahwa lebih untung jualan pasir laut dibandingkan dengan kerusakan yang bakal terjadi. Dan akhirnya penasaran juga sebenarnya siapa sih yang ngusulin ide ini, ngotot gitu buat dibuka lagi keran jualan pasir laut ke negara lain setelah ditutup selama 20 tahun. Coba kita ngobrol di kolom komentar, sebenarnya bagusnya gimana sih? Perlu dijual kah atau nggak usah gitu? Atau malah dijual pulaunya sekalian? Ya, selamat siang semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Sehat toh? Sehat, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa pikirnya nebeng pesawatnya teman saya. Benci itu urusan pribadi. Orang yang membenci itu mentalnya rusak. Orang yang membenci saya juga mentalnya rusak loh. Kenapa sampai sekarang yang diminta oleh Presiden Jokowi undang-undang perampasan aset, kenapa ketum Anda itu tidak menyetujui gitu loh? Kenapa DPR nggak ikutin gitu loh? Ya dijawab dong, dijawab. Jawab aja. Kalau itu kalau itu disetujui perampasan aset itu 400 ini cuman saya udah ngitung ya, saya udah masukin di Instagram saya ya. Hanya 5 orang saja 440 triliun balik loh dalam waktu saat loh. Dan itu siapa 5 orang itu? Partai apa itu? Coba lihat aja. Ini udah boleh jawab. Oke, silakan Pak Ardian. Oke, sebenarnya gampang. Semua partai yang berada di Jokowi setuju aja. Langsung diketok itu. Kemarin juga begitu, dulu-dulu juga begitu. Artinya jangan kemudian mengkambing hitamkan PDI Perjuangan. Itu loh, kan semua partai setuju, ya ketok aja. Pasti jalan kok itu. Kenapa nggak diketok-ketok? Lalu cari kambing hitam ke partai lain. Gitu loh. 01 memasukkan revisi Undang-Undang KPK, perampasan aset masuk. 03 memasukkan revisi Undang-Undang KPK dan perampasan aset. 02 lebih dari 3 kali saya baca janji politiknya nggak ada itu, Bang. Perampasan aset tidak ada, revisi Undang-Undang KPK tidak ada. Maka dari itu tantangannya semakin besar. Padahal Pak Jokowi berulang kali menyampaikan perampasan aset ini penting, kami berharap surpres sudah dikirimkan. Loh, koalisi Pak Jokowi sekarang dominan kok di DPR. Kenapa nggak diperintahkan ketua umum partai? Perampasan aset itu duluan daripada revisi Undang-Undang MK. Undang-Undang MK-nya duluan dibahas ketimbang bahkan sebelum penyiaran. Nggak ada masuk di 4 undang-undang itu. Maka dari itu kami mengatakan itu, Bang Akbar. Jokowi tidak berkontribusi apapun. Yang gembosin KPK Pak Jokowi, yang milih Pak Firly Jokowi, yang tidak mengundangkan perampasan aset juga Pak Jokowi. Kamu sadar nggak? Ternyata RUU Watimpres Dewan Pertimbangan Presiden akan diganti nama menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dan kabarnya ini isunya nih, ini bukan sekedar ganti nama, tapi kekuasaan si ketua
Dewan Pertimbangan Agung ini akan disejajarkan dengan presiden. Ngerti kan artinya sejajar ya? Jadi mereka punya power yang sama nih antara ketua DPA dengan presiden. Dan siapa calon ketua DPA-nya? Yes, Jokowi. Dan isunya wajib diketok nih palunya nih, disahkan sesegera mungkin, secepat-cepatnya. Jadi pikiran bodoh aku nih, kalau ada ketua DPA yang kekuasaannya sejajar dengan presiden, buat apa ada pemilu? Buat apa ada pemilihan presiden? Toh ketua DPA-nya aja yang kekuasaannya sejajar, main dicalonkan-calonkan gitu aja. Padahal pemilihan presiden itu udah ngabisin dana triliunan loh. Jadi inilah yang namanya akan ada dua matahari kembar. Maksudnya itu apa? Ya sama-sama saling berkuasa. Apa enggak nantinya bakalan repot ya kalau ada dua kekuasaan yang sama gitu. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Jokowi yang terhormat, presiden kita saat ini, tidak percaya dengan Pak Prabowo yang akan memimpin negara? Atau ada agenda-agenda lain ya? Wallahu a'lam bishawab.